Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program untuk menghidupkan sebuah lampu pada hari Kamis sampai Sabtu pada pukul 7 sampai pukul 10. Itu pertama sekali saya akan buka program PLC Omron yang sudah ada di layar laptop saya ini. Ini dia. Saya klik. Sekarang programnya sudah terbuka. Kemudian saya klik File. Kemudian saya klik New. Kemudian saya ketikkan di sini RTC Time. Kemudian saya pilih device type-nya CP1L. Kemudian network type-nya USB. Kemudian saya klik OK. Sekarang halaman baru untuk membuat sebuah program sudah terbuka. Kemudian saya mengambil sebuah PLC instruction. Saya klik sini, saya tempatkan di sini. Kemudian saya beri kode di sini. Besar dan sama. Kemudian saya ketikkan DT. Kemudian spasi. Kemudian tanda pagar. Kemudian 38. Kemudian spasi lagi. Kemudian address A351. Kemudian spasi lagi. D100. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya buat keterangan di sini. Hour, minute, second. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya beri lagi keterangan sama. Hour, minute, second. Kemudian saya klik OK. Ini adalah sebuah instruksi untuk fungsi waktu. Di sini nanti pada address D100 ini akan saya set waktunya nanti adalah 7. Kemudian instruksi kedua sebagai instruksi fungsi waktu untuk waktu pukul 10. Kemudian saya ketikkan dulu kode.
lebih kecil, kemudian sama dengan, kemudian DT, kemudian spasi, kemudian tanda pagar, kemudian 38, kemudian spasi, kemudian address A351, A351, kemudian spasi, kemudian address lagi D110, kemudian saya klik OK. Keterangannya sama seperti instruksi yang di sini, hour, minute, second. Kemudian saya klik, ini juga sama, hour, minute, second. Kemudian saya klik OK. Nah, ini adalah instruksi kedua untuk fungsi waktu untuk pukul 10. Kemudian saya tambahkan lagi di sebelah sini sebuah instruksi sebagai fungsi hari untuk hari Kamis. Kemudian saya ketikkan kode lagi, lebih besar dan sama dengan, kemudian spasi, kemudian address A354, kemudian spasi, kemudian tanda pagar. Tanda pagar diisi di sini adalah kode hari. Kode hari Kamis yaitu 4. 04, cukup diketikkan saja 4 di sini. Kemudian klik OK. Kemudian keterangan di sini adalah day, hari. Jadi merupakan instruksi fungsi hari, klik OK. Kemudian saya tambahkan lagi sini, saya buat instruksi lagi untuk fungsi hari, untuk hari Sabtu. Kemudian saya ketikkan sini kode lebih kecil, kemudian sama dengan, kemudian spasi, kemudian address A354, kemudian spasi lagi, kemudian tanda pagar, kemudian kode hari. Hari Sabtu kodenya adalah 06. Cukup saya ketikkan saja di sini angka 6. Kemudian klik OK. Kemudian ini sebagai fungsi hari, sini sudah hari, day, klik OK. Kemudian di sebelah kanan saya sambungkan nanti ke sebuah lampu di sini. Sebelumnya saya ambil dulu garis horizontal untuk menyambung ke kanan. Kemudian saya masukkan ini new coil, klik di sini, tempatkan di sini. Ini sebagai outputnya atau sebagai lampu nanti. Kemudian saya berikan alamat di sini atau addressnya adalah nomor channel. Pada PLC Emron, nomor channel yang digunakan di sini 100. Titik. Kemudian nomor outputnya adalah output yang pertama ini. Karena yang pertama kita pakai 00. Jadi klik OK. Kemudian keterangan. Keterangan di sini from 7 to 10. Jadi ini from 7 to 10.
klik OK. Jadi dari 7 sampai 10. Jadi lampu ini akan hidup dari pukul 7 sampai pukul 10. Saudara sekalian, di sini sudah ada 4 instruksi. Ini instruksi untuk fungsi waktu untuk pukul 7. Ini instruksi waktu untuk pukul 10. Ini instruksi fungsi hari untuk hari Kamis. Ini instruksi untuk fungsi hari untuk hari Sabtu. Jadi lampu ini nanti akan hidup pada hari Kamis sampai hari Sabtu pada pukul 7 sampai pukul 10. Kemudian saya tambahkan di sini nanti suatu instruksi yang disebut dengan instruksi move, agar nilai yang disetting nanti di D100 dan di D10 akan berfungsi segera ketika program ini kita hidupkan di lain waktu. Guna daripada instruksi move itu adalah untuk mentransfer data yang ada di move ke D100 maupun D110. Itu saya masukkan dulu di sini sebuah switch atau saklar. Saya ambil jenisnya P-on. Klik OK. Jadi saklar ini akan berfungsi on selamanya. Di sini always on. Kemudian saya teruskan ke kanan dengan garis horizontal. Nah, di sinilah saya tambahkan sebuah instruksi move. Untuk itu saya ambil PLC instruction ini. Saya tempatkan di sini. Kemudian saya ketikkan move. Kemudian spasi. Kemudian tanda pagar. Kemudian nilai fungsi waktu di sini nanti pukul 7, maka dimasukkan sini angka 7. Kemudian spasi. Kemudian address. Di sini addressnya D101. D101. Kemudian saya klik OK. Kemudian instruksi yang kedua saya tempatkan bawah ini. Sebelumnya saya sambung dengan garis vertikal ke bawah, paralel ke bawah. Kemudian sambung lagi ke samping kanan. Untuk instruksi move kedua, saya klik lagi PLC instruction di sini, tempatkan di sini. Kemudian saya ketikkan move. Kemudian spasi. Kemudian tanda pagar. Kemudian saya masukkan nilai fungsi waktu di sini. Di sini nanti akan disetting nilai waktunya adalah 10. Maka di sini saya tempatkan angka 10. Kemudian spasi. Kemudian address berikutnya di sini D111. Kemudian saya klik OK. Saya kecilkan sedikit, klik view, klik zoom out. Kecil agar nampak semuanya.
Kemudian kita setting waktu di sini. Di sini adalah pukul 7, di sini pukul 10. Untuk itu kita masuk dulu ke menu help. Terus instruction reference. Kemudian terus ke CP1L series. Klik. Ini halamannya sudah terbuka. Kemudian saya ketikkan sini date. Kemudian saya klik sini date comparison. Nah, inilah the time comparison instruction. Kemudian lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Terus inilah tadi kode-kode yang saya pakai tadi, A351. Ini tadi A351 saya masukkan tadi di sini. Ini present time namanya. Present time, ini namanya comparison time, waktu pembanding. Oke, coba lihat kembali. Terus ke bawah. Kemudian saya gunakan tadi kode besar sama dengan ini 346. Kemudian kecil sama dengan itu 344. Kita lihat kembali. Inilah kode-kode yang terpakai tadi. 346 itu menyatakan besar dan sama. Ini besar dan sama dengan pukul 7. Ini kecil dan sama. Kecil dan sama dengan pukul 10. Kemudian kita lihat lagi. Terus bawah. Inilah formulasi daripada instruksi tadi yang dibuat. Jadi yang pertama kita masukkan adalah sama dengan, atau bisa juga besar dan sama, atau bisa juga kecil dan sama. Kemudian kita ketikkan DT. Nah, seperti ini tadi. Besar dan sama DT, kecil dan sama DT. Kemudian D0 itu nilainya di set dari 0 sampai 38 hex. Jadi kita ambil 38 ini, kita masukkan tadi di sini. Ini pagar 38. Kemudian present time-nya ini A351. Inilah dia A351 present time. Kemudian kita lihat kembali di sini. Ini D100. Ini waktu yang dibandingkan. D100 waktu yang dibandingkan. Waktu dibandingkan itu adalah D100 waktu dibandingkan itu adalah, kalau di sini pukul 7, kalau di sini D110 adalah pukul 10. Kemudian kita lihat date. Date artinya tanggal. Kalau untuk tanggal,
Kita menggunakan addressnya seperti ini. Yang kita gunakan di sini adalah tadi 354 dan 351. 354 ini untuk menyatakan hari dalam seminggu, day of the week. Hari mulai dari hari 00 sampai 06. Di mana 00 itu hari Minggu, 01 Senin, 02 Selasa, 03 Rabu, 04 Kamis, 05 Jumat, 06 Sabtu. Nah, itulah tadi yang ditempatkan di sini. Jadi besar dan sama. Ini kodenya 4 di hari Kamis. 04 hari Kamis. Jadi di sini besar dan sama dengan hari Kamis. Kalau di sini kecil dan sama. Ini 06 Sabtu. 06 1. Jadi maksudnya sini harinya yang dibaca sini kecil dan sama dengan hari Sabtu. Oke, sekarang kita mau setting waktu di D100 dan D110. Klik memori di sini. Inilah dia D100, D110. D ini mau kita setting di sini nanti nilai D100 dan D110. Klik sini. Ternyata belum di set, belum ada di sini D100, D110 belum ada. Kemudian kita klik sini, belum ada. Jadi kita ketikkan di sini 100, klik OK. Sini sudah ada addressnya, itu D100, ini D110. Ini ada dua address yang digunakan. Jadi untuk men-setting daripada nilai-nilai ini, kita harus on-kan terlebih dahulu program ini. Nah, kita program on-kan dulu dengan mengklik oke. Sudah kita on-kan. Kemudian kita lihat di sini. Kita lihat dengan tombol monitor ini. Kemudian klik monitor di sini. Di sini sudah ada nilainya 7 dan ini nilainya 10. Jadi sudah masuk di sini 7 dan di sini sudah masuk 10. Kemudian save. Klik OK. Kemudian kita lihat di sini. Ternyata lampunya belum hidup. Kita klik PLC clock di sini. Kita lihat di sini jam 23, sedangkan di sini jam 7 sampai 10. Karena di sini jam 23 pada jam PLC, makanya lampu tidak hidup. Itu kita klik option, klik set PLC clock. Kita
rubah waktu ini berada di antara pukul 7 dan pukul 10. Kita klik, berada antara pukul 7 dan pukul 10. Di sini jam 9.20. Sekarang hari Senin. Hari Senin. Kita lihat di sini. Hari Senin tanggal 23. Sedangkan lampu kita programkan hidup dari hari Kamis ke hari Sabtu. Berarti kalau kita klik di sini oke, lampu juga tidak akan hidup. Nah, lampu tidak hidup. Kita klik lagi absen, set PLC clock lagi. Sekarang jamnya masih jam 9.20. Kemudian kita ganti harinya. Kita ambil hari Kamis. Itu tanggal 26 Maret 2020. Klik sini, klik OK. Ya, lampu hidup. Jadi pada hari Kamis sampai hari Sabtu, lampu ini akan hidup pada pukul 7 sampai dengan jam 10. Kemudian kita set lagi. Coba kita rubah jamnya menjadi di atas pukul 10. Klik sini. Sekarang 10.21. Sekarang pukul 10.21 pada hari Kamis. Ya, jadi klik di sini. Pada hari Kamis pada pukul 9.21 tidak hidup. Karena di sini ada aturannya, lampu hidup hanya dari pukul 7 sampai ke pukul 10. Kemudian kita klik option, klik set PLC clock. Kemudian kita pilih hari yang berlawanan. Kita pilih hari Minggu. Minggu berarti tanggal 29. Kemudian jamnya di antara pukul 7 dengan pukul 10. Kita turunkan di sini jamnya. Jamnya sekarang jam 8.21, berarti antara pukul 7 dengan pukul 10. Pada hari Minggu, klik. Ternyata lampu tidak hidup. Jadi lampu tidak hidup pada hari Minggu. Walaupun rentang waktunya berada di antara pukul 7 dan pukul 10. Coba kita rubah harinya. Set PLC clock. Kita rubah harinya ke hari Jumat. Tanggal 27 Maret 2020. Klik sini. 27 Maret 2020 hari Jumat. Jamnya jam 8.21. Berarti berada di antara pukul 7 dan pukul 10. Klik. Oke. Ternyata lampunya hidup. Saudara sekalian, sedikit penjelasan tentang address D101 dan address D111. Dari mana kita mengambil daripada alamat D101 ini dan D111. Itu coba kita lihat pada memori ini. Itu pada D100 kita setting jamnya adalah pada pukul 7. Sedangkan pada 110 jamnya kita setting adalah 10. Di sini. Ini 7, di sini 10. Jadi angka ini kita dapatkan langsung dari instruksi mop ini. Ini kita beri tadi nilai settingnya 7, di sini 10. Jadi otomatis ketika kita on kan melalui Walk Online Simulator, nilai setting waktu 7 ini langsung masuk di D100 yang
setting waktu yang 10 ini juga masuk di D110. Bila di angka 7 ini kita klik, maka kita dapatkan alamat D101. Inilah dia alamatnya, D101. Jadi ada hubungan langsung antara D101 dengan D100, sehingga nilai yang 7 yang saya masukkan ini langsung ditransfer ke D100. Kemudian bila kita klik pula nilai 10 ini untuk setting waktu pada pukul 10, kita klik di sini, maka kita dapatkan address D111. Jadi ada hubungan langsung antara D111 dengan D110. Ya, kita lihat sini, D110 dengan D111 ada hubungan langsung. Jadi ketika D111 kita masukkan angka 10 untuk setting waktu untuk pukul 10, maka otomatis D110 sudah mendapat nilai yang ditransfer oleh D111 ini. Nah, nilai dia. Nah, begitulah saudara sekalian, bagaimana cara membuat program ini untuk menghidupkan sebuah lampu dari hari Kamis ke hari Sabtu antara pukul 7 sampai pukul 10. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan sampai berjumpa kembali pada lain kesempatan.